Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya ucapkan sekali lagi bagi kita shalom. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita dalam lindungan Allah, dalam keadaan kuat dan sehat, amin. Hari ini siap memuji Tuhan, amin. Kita akan mulai ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan satu pujian di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kembali kami datang untuk menyembah Engkau di hari ini. Di minggu terakhir di bulan ini, kami merasakan berkat lawatan Tuhan atas hidup kami nyata Tuhan. Pertolongan-Mu, penyertaan-Mu boleh kami rasakan. Sebentar Tuhan kami akan masuk ruang Maha Kudus-Mu. Kami hendak menyanyikan lagu pujian yang baru di hadapan-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Juga bahkan yang menonton video live streaming hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan berkati sekalian kami, berkati pelayan-pelayan Tuhan, semuanya Tuhan memberkati kami. Berkaryalah Engkau dalam ibadah kami, dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Angkat pujian di hadapan Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha. Ku masuk ruang Maha Kudus
kembali jemaat Tuhan. Kita masih menyembah Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Nyanyikan ku sembah kudus. Haleluya. Haleluya. Ku sembah kudus. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sekali lagi dengan iman kita nyanyikan sembah kudus, 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 kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagiku. Sembah kudus, pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada hamba Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Sekali lagi bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Mari kita sekali lagi menyembah Dia. Haleluya. Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang sudah menebus setiap dosa manusia. Kami datang menghampiri-Mu ya Tuhan. Sungguh kami tidak layak dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Tetapi Engkau yang telah menguduskan kami, melayakkan kami, datang menghampiri-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Semua oleh karena kasih karunia-Mu kami dapat datang padamu Bapa. Semua oleh karena kasih karunia-Mu, kasih-Mu yang melimpah-limpah atas setiap hidup umat manusia, atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Oleh karena kekudusan-Mu kami juga mau hidup benar, kami mau hidup mendengarkan firman-Mu, seturut dengan firman-Mu. Kami tidak hanya memperkatakannya, tapi kami mau menghidupinya. Pimpin kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Agar dalam kehidupan kami hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan, hanya nama-Mu saja yang ditinggikan. Tuhan, Kaulah yang berbicara bagi setiap kami. Dengan cara-cara-Mu yang sederhana,
Engkau akan melawat setiap kami. Oleh firman-Mu kami dimenangkan, kami dikuatkan. Sekalipun kami ditegur, tapi kami tetap tegak berjalan karena kami tahu Tuhan berserta dengan kami. Terpujilah Tuhan Allah yang kami sembah. Kau yang berbicara bagi kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Shalom. Terima kasih Bang. Puji nama Tuhan. Ya, haleluya. Shalom. Mungkin saya baru pertama kali untuk melayani di tempat ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jason Ambarita. Saya dan istri bergerak dalam pelayanan di Yayasan Karisma Berkat Indonesia. Sekalipun kami tahu bahwa panggilan pelayanan tidak hanya di dalam gereja, tetapi melalui yayasan kami bisa bersama-sama dengan tubuh Kristus. Amin Bapak Ibu. Karena pelayanan ini bukan hanya untuk satu denominasi, tetapi untuk semua yang sungguh-sungguh mau bergerak untuk menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Saya kira karena ibadah kita singkat, saya hanya memberikan perkenalan yang singkat. Dan puji Tuhan, saya dikasih kesempatan melayani di tempat ini, tempat yang bersejarah untuk saya secara pribadi. Ya Pak ya? Iya, di sini kita banyak belajar, bertemu dengan teman-teman hamba-hamba Tuhan juga. Dan sangat memberikan masukan bagi saya untuk bisa melayani Tuhan lebih lagi. Amin. Dan bagi Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi Pak Gembala dan tim pelayanan yang mengizinkan saya melayani. Baik, masuk kepada topik khotbah apa yang mau saya sampaikan. Karena ini adalah minggu, saya teringat bahwa ini adalah minggu seminggu setelah Hari Raya Pentakosta. Maka saya teringat akan Allah Roh Kudus gitu. Jadi kebetulan semalam itu sebenarnya saya sudah mencoba mengambil satu topik yang lain, tetapi Tuhan ingatkan saya untuk berbicara tentang Roh Kudus. Dan yang mau saya utarakan di sini kita angkat dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Saya bacakan saja ya. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dari 3 ayat ini saya ya kita bisa sama-sama dengar dan sama-sama lihat apa yang Tuhan Yesus katakan mengenai Allah Roh Kudus. Yesus menjanjikan penghibur. Ya, ternyata memang kita umat Kristen ini butuh dihibur ya. Iya, karena begitu banyaknya tantangan zaman, makanya Tuhan juga katakan bahwa kita butuh penghibur. Roh Kudus disebut dia adalah seorang penghibur. Dia adalah penghibur. Tapi yang kedua ada sebutan lain lagi. Dia adalah penolong. Ya, penolong yang lain. Kemudian di ayat 17 yaitu Roh kebenaran. Tidak sampai di situ Bapak Ibu, kalau kita langkahi ke ayat 25 26 saya baca lagi. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, ya, sekali lagi, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat catatan saya di sini, ini ada satu yang dari ayat 15-17 itu dikatanya penolong, Roh kebenaran. Dia katakan bahwa kamu mengenal dia, ya kan? Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Kemudian tadi di ayat 25 dan 26, dia penghibur, Roh yang kudus, diutus Bapa dalam nama Yesus Kristus. Wow, ada pengutusan. Mengajarkan segala sesuatu, mengingatkan kamu akan apa yang telah dikatakan kepadamu. Bagi Bapak Ibu,
Mungkin kita, beberapa dari kita mungkin masih bertanya-tanya, ada apa dengan Allah Roh Kudus? Dan kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga dan dia akan mengutus Roh Kudus turun ke bumi. Dan saya yakin Bapak Gembala juga sudah sampaikan, karena saya juga coba dengar cuplikan-cuplikan YouTube sebelumnya dan saya melihat penjelasan yang sangat baik. Tetapi yang mau saya ulas pada hari ini adalah, apakah kita sungguh-sungguh sudah mengalami pengalaman bersama dengan Roh Kudus? Gitu. Apakah untuk memahami dengan teori-teori dan sebagainya, itu hanya sampai kepada pengetahuan. Tetapi untuk kita bisa merasakan bahwa Roh Kudus itu ada, harus ada di dalam hati kita. Harus benar-benar bisa kita rasakan, sama seperti ketika kita mengenal seseorang, ya, kita kenal mungkin ya nama-nama besar saya sebut Billy Graham, atau bagi yang suka basketball mungkin taunya Michael Jordan, atau mungkin ya banyak pendeta-pendeta atau pengkhotbah, atau banyak kita kenal juga mungkin nama Bapak Joko Widodo gitu ya. Itu nama-nama yang sudah dikenal. Tetapi bagaimana, apakah kita pernah bertemu dengan mereka? Pernah nggak berbicara langsung dengan mereka? Pernah berkomunikasi langsung, pernah merasakan kehadiran mereka nggak dalam kehidupan kita? Belum tentu. Tetapi yang Tuhan mau ketika Roh Kudus ada, kita mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Dan Roh Kudus bisa berbicara bersama dengan kita dimanapun kita berada, waktunya kapanpun, dalam kondisi apapun. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan terkecoh dengan Roh Kudus itu. Ya, saya bukan merendahkan karunia-karunia Roh, ya. Tetapi pada intinya Roh Kudus itu hadir di tengah-tengah dunia. Ketika Yesus harus naik, dia tahu bahwa tubuh Yesus secara jasmani itu terbatas. Maaf saya bilang ya, kalau katakan gitu, saya berkata gini, bahwa Yesus harus naik karena Roh Kudus akan diutus supaya Roh Kudus ini bekerja bagi setiap orang yang percaya. Jadi tidak ada batasan oleh karena tubuh jasmani. Ya Bapak Ibu, jadi yang saya sangat ingin sharingkan sama Bapak Ibu pada pagi hari ini adalah, ayo, jika Bapak Ibu masih merasakan, kok hidupku seperti ini aja ya, sudah kenal Tuhan, sudah percaya Yesus, tapi kayaknya rasanya biasa-biasa aja. Tapi kok aku masih banyak merasakan kekhawatiran, sakit hati, kenapa sepertinya hidupku belum berbuah, kenapa sepertinya sulit sekali untuk berubah, bertobat? Pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah mengalami pengalaman Roh Kudus dalam hidup saudara? Apakah saudara mengizinkan Roh Kudus itu bekerja dalam hidup saudara? Nah, kita baca di dalam Yohanes 16. Di sini memang Yesus Kristus sendiri berbicara kepada murid-muridnya. Karena apa? Karena Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya ketika suatu saatnya Yesus pasti akan terangkat ke surga. Siapa yang menemani mereka? Karena selama ini sosok pribadi Yesus secara jasmania itu membuat mereka semangat untuk melayani. Tetapi pada akhirnya bukankah Yesus harus terangkat ke surga? Maka dia harus mempersiapkan murid-muridnya. Dia harus katakan itu, dan dari ayat 4 dari pasal 16 saya bacakan. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi dia sudah aware. Tuhan Yesus itu baik ya. Ya Bapak Ibu, selalu ada peringatan di awal sebelum terjadi sesuatu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Karena Tuhan katakan dia akan pergi,
murid-muridnya berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, apakah kita masih memandang, maksud saya gini, pernahkah Bapak Ibu langsung bertemu muka dengan muka Tuhan Yesus pada saat ini? Mungkin tidak, mungkin ada yang dikaruniai hal seperti itu, baik dalam mimpi, dalam penglihatan dan sebagainya. Tapi tidak semua Tuhan bisa melihat secara jasmani Yesus. Dan tubuh fisik jasmani Yesus itu, kita enggak melihatnya lagi. Tetapi janji ini yang mau saya pegang. Sekalipun dia terangkat ke surga, dia mengirimkan penghibur, dia mengirimkan Roh Kudus bagi kita. Di ayat 8, dan kalau ia datang, ini menarik. Dan karena ayat inilah saya akhirnya mengubah topik khotbah saya, sharing saya pada pagi hari. Dan kalau ia datang, ia sudah datang. Amin. Yes. Dan kalau ia datang, karena pada saat itu masih dijanjikan Tuhan Yesus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Satu, akan dosa. Kebenaran. Jadi kalau kalau kita jabarkan, ini saya katakan gini, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan menginsafkan dunia akan kebenaran, dan menginsafkan dunia akan penghakiman. Ayat 8, 9, 10, dan 11 saya coba jabarkan sedikit saja. Karena mungkin ini sangat dalam dan saya mau ajak Bapak Ibu renungkan ini di rumahnya masing-masing. Ketika Roh Kudus datang, ya, ketika Roh ini siapa yang sebutkan? Bukan Paulus, bukan Petrus, ini Yesus sendiri. Jadi pedoman saya utamanya ini, menginsafkan dosa, menginsafkan siapa? Menginsafkan dunia. Jadi semua akan dosa, menginsafkan dunia akan kebenaran, menginsafkan dunia akan penghakiman. Ayat 9 saya baca, akan dosa dia jelaskan di sini. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ku di situ huruf besar K-nya artinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke, tetapi kita coba lihat. Ya, apa maksudnya? Roh Kudus itu ada supaya kita tahu bahwa kita adalah orang yang berdosa. Tujuan Roh Kudus hadir itu menginsafkan manusia supaya tahu. Harusnya sampai orang tahu bahwa dia berdosa. Oke, satu sudah tahu berdosa, kedua ya, punya kesadaran bahwa dosa itu tidak baik, dosa itu jahat di mata Tuhan. Yang ketiga, dosa itu menjijikan di mata Allah. Yang keempat, buah dosa adalah maut. Ya, di Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Jadi yang pertama dikatakan bahwa menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kudus memang hadir itu supaya orang mau bertobat dari dosa-dosanya. Dan terlebih lagi hal yang kedua adalah mereka yang tidak percaya sama Kristus. Mereka yang tidak percaya sama Kristus. Nah, kalau tadi kita mengatakan bahwa ada dosa yang kita perbuat, yang kita lakukan, mau itu berzina, mencuri, berbohong, dan sebagainya, itu adalah dosa yang aktif yang kita lakukan. Tapi ternyata ada dosa yang pasif. Dosa yang apa? Gak percaya sama Tuhan Yesus. Gak percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Ini lebih parah Bapak Ibu. Ini lebih parah. Saya yakin di sini sudah percaya Tuhan Yesus semua, amin. 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 Tetapi kita ada ketika Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Ayo bantu dong orang lain untuk percaya bahwa Tuhan Yesus ada. Dan mereka layak percaya itu. Seperti apa orang yang tidak percaya Tuhan Yesus?
Ketika dosa kita lakukan, kalau percaya sama Tuhan Yesus, kita terima obatnya. Ya nggak? Sakit kepala, mau minum obat, maaf ya. Bukan kita nggak percaya sama Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, tapi kira-kira gitu gambarannya. Ketika kita punya sakit dari tubuh jasmani kita tahu kita butuh obat ini, kita makan, ada cure, ada penyembuh di situ. Dan tubuh kita bisa sembuh. Ketika kita tahu kita berdosa, kita melakukan banyak hal-hal yang berdosa. Kita tahu juru selamat kita cuma satu, Tuhan Yesus Kristus, amin. Dan ketika kita percaya bahwa dia adalah juru selamat kita menyerahkan diri sama dia. Semua sudah tuntas, dosa kita sudah tuntas. Dan saya percaya banyak dosa-dosa yang sudah kita lepaskan, kita tinggalkan. Hidup dalam pertobatan membuat kita akan terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi bagi orang yang tidak percaya dan sudah disampaikan firman Tuhan pun mereka tidak percaya. Ini obatnya apa lagi gitu? Gak ada. Maka firman Tuhan di sini katakan bahwa Roh Kudus datang untuk menyiasatkan dunia akan dosa. Dia katakan ayat 9, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Banyak orang pada saat itu tetap tidak percaya sama Tuhan Yesus. Pada zaman itu di Israel sana. Mereka sudah lihat bagaimana pribadi Yesus secara jasmaniah ya Bapak Ibu. Maaf saya mau bilang gini. Kita belum tentu benar-benar percaya Tuhan Yesus Kristus ketika kita lihat dia secara jasmaniah. Karena buktinya apa? Pada saat itu pun banyak orang tidak percaya sama beliau, sama Tuhan. Jadi kalau saya bilang kita yang tidak melihat dia secara langsung dan bisa percaya itu karunia yang begitu besar. Kalau bukan Roh Kudus yang bekerja, no way, tidak mungkin. Karena nyata-nyatanya sejarahnya juga mencatat demikian. Banyak orang melihat pribadi Yesus, dia begitu sederhana, dia begitu bersahaja, dia menyembuhkan orang sakit, dia menyampaikan firman Tuhan. Dengan begitu sederhana dan orang bisa takjub mendengarnya. Tetapi tetap tidak percaya. Untung saya di zaman ini. Kadang-kadang saya berpikir seperti itu. Untung. Nah itu karya Roh Kudus. Ada amin. Karya Roh Kudus. Gimana ya rasanya? Saya pengen meluapkan isi hati saya. Saya tahu bagaimana Tuhan mengambil saya dari masa lalu saya dan saya mengalami pertobatan. Itu karya Roh Kudus. Bisa sungguh-sungguh memegang dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, itu luar biasa. Dan untuk saya berada di sini, itu pun karena saya percaya salah satu yang mau saya bagikan di sini. Kalau bukan karena Roh Kudus yang bekerja, tidak bisa saya berdiri di sini dan menyampaikan firman Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Bagaimana Roh Kudus sudah bekerja dengan luar biasa. Yang kedua, ya. Jadi yang pertama tadi yang menginsafkan dunia akan dosa, khususnya bagi mereka yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ayo. Bagi kita yang mungkin tertegur hari ini, kadang-kadang masih bertanya, Tuhan Yesus, adakah engkau di sini? Adakah engkau sungguhnya gitu? Tertegurlah dengan firman Tuhan ini. Iya dia ada, dia sungguh ada. Dan percayalah. Karena jika engkau tidak percaya pada Yesus, engkau juga mendukakan Roh Kudus. Yang kedua ayat 10, akan kebenaran, menginsafkan dunia akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Mari kita buka di Lukas 23 ayat 47. Ya, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya. Sungguh orang ini adalah orang benar. Yang dilihat di situ adalah Yesus Kristus yang lagi di kayu salib. Itu adalah penghabisannya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dan
Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam, ini kepala pasukan. Kepala pasukan berarti apa? Dia yang mimpin penyaliban Yesus. Bisa dikatakan seperti itu ya Pak ya. Tetapi ketika melihat apa yang terjadi pada Kristus Yesus pada saat itu, dia akhirnya oleh karena kemurahan Allah, dia bisa sanggup katakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Ayat selanjutnya bisa dibukakan, ayat 48. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Ketika mereka melihat pertama kali, mereka bukan melihat untuk sedih Bapak Ibu. Mereka pengen melihat penyaliban itu memang benar-benar terjadi karena keinginan mereka. Sekali lagi saya ulang. Ketika melihat Yesus Kristus, ketika orang berbondong-bondong melihat ini Tuhan Yesus ini lagi mikul salib. Ya memang diantaranya ada murid-muridnya mungkin. Tetapi kebanyakan orang di situ hanya melempar batu, mengejek dia dan sebagainya. Dan pengen lihat, ini benar-benar harus sampai mati di kayu salib. Tapi ternyata apa? Mereka sendiri pun yang setelah melihat itu, mereka pulang sambil memukul-mukul diri. Ada perasaan bersalah di situ. Ada rasa sedih di situ. Mereka tahu bahwa ini tidak layak sebenarnya disalibkan. Mereka menukarkan Yesus dengan Yesus yang penjahat itu. Ya. Jadi bahwa akan kebenaran, bahwa benar bahwa dia Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi kita jangan terkecoh dengan pengajaran apapun pada saat ini yang mengatakan bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan. Yang masih meragukan kebenaran bahwa dia adalah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dia katakan gini kan, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Tuhan Yesus itu pergi kepada Bapa, dia naik ke surga. Dia bukan mati dan dikuburkan terus jadi mayat, tubuhnya dimakan cacing, enggak. Kalaupun dia mati, dia tidak dibelenggu oleh kematian, dia bangkit. Sejarah mencatat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah kitab sejarah tertua. Ya, ini adalah kitab sejarah tertua dan ini mencatat realnya, bukti-buktinya. Bahwa bahkan ada orang yang mencoba mengatakan bahwa Tuhan Yesus bukan bangkit. Pun ada tercatat di sini. Tetapi sungguh dia adalah Allah yang bangkit dan naik ke surga. Maka kebenaran itu yang harusnya kita pegang. Roh Kudus ketika dia bekerja, kalau ia datang ia akan mengisafkan orang akan kebenaran. Yang ketiga, saya lanjutkan Kisah Rasul 2 ayat 32 sampai 36 katakan demikian. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus bagaimana akhirnya Petrus ketika dia berkhotbah, ketika dia sudah mengalami pengalaman Roh Kudus, dia sanggup mengatakan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Petrus mempertahankan imannya dan dia mengatakan dan mengkhotbahkan ini supaya apa? Semua orang percaya. Kami semua adalah saksi, dia melihat itu semua. Kemudian ayat 33 dikatakan, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Inilah perkataan tentang pencurahan Roh Kudus yang dialami oleh murid-murid Yesus pada saat itu. Kemudian ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itulah kebenarannya yang tadi saya katakan. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada amin?
Dan kita tahu bahwa saat ini yang kita alami, sekalipun kita tidak saksi, kembali lagi, kita tidak saksi yang melihatnya secara fisik jasmani. Tetapi pengalaman Roh Kudus, pengalaman kita bersama dengan Tuhan, itu membuat kita bisa beriman. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Oke, kebenaran kita oleh karena iman. Ya, memang kita tidak lagi melihat jasmani Yesus Kristus, tetapi kita membaca firman Tuhan, kita dengar dan Roh Kudus bekerja. Akhirnya kita bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan itulah yang menginsafkan saudara dan saya. Roh Kudus yang bekerja itu. Yang ketiga, akan penghakiman. Ayat 11. Saya bacakan. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Penguasa dunia ini, iblis dan sebagainya. Itu yang dikatakan, sudah dihukum. Tuhan Yesus sudah menginjakan kepala ular. That's it, it's finished. Maka hidup kita dengan memiliki pengertian akan ini bahwa iblis sebenarnya sudah selesai. Ayo kita jangan lagi nyalah-nyalahin iblis kalau kita berbuat dosa. Harusnya dengan pengalaman Roh Kudus nih, khususnya nih bagi anak-anak Tuhan yang katanya, ayo ingat kalau kita masih lakukan dosa, berarti kita tidak percaya bahwa Yesus sudah mengalahkan dosa, sudah mengalahkan iblis. Jangan lagi mau dipengaruhi oleh iblis, dosa apapun itu. Bahwa dia sudah selesai, bahwa iblis sudah dikalahkan. Maka sebenarnya kita anak-anak Tuhan harusnya sudah bisa mengalahkan godaan iblis, godaan dosa. Ada amin? Amin. Nah, pengalaman rohani, pengalaman bersama Roh Kudus inilah yang harusnya bisa kita rasakan. Kita yang sebagai anak Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah alami seperti apa dengan cara yang bagaimana. Tetapi jika kita mau merenungkan, kita introspeksi diri kita ke belakang lagi sedikit lagi, belakang lagi sedikit lagi. Jika kita sudah percaya sama Tuhan Yesus Kristus, apakah ketiga hal ini kita sudah pegang? Apakah kita sungguh-sungguh sudah mengakui dosa dan pelanggaran kita? Dosa dan dosa yang pernah kita lakukan. Itu adalah pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Akhirnya kita mau percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa menyembuhkan itu. Dan kalau tidak percaya lagi sama dia, aduh, apalagi obatnya Pak? Gak ada. Apakah kita sudah sungguh-sungguh melihat, sekalipun tidak menyaksikan, bahwa Yesus yang sudah mati di kayu salib itu, dia adalah Allah dan Juru Selamat kita. Itulah kebenarannya. Iman, kebenaran oleh karena iman. Kebenaran oleh karena iman. Bukan karena perbuatan, bukan karena kehebatan, bukan karena kegagahan kita. Tidak ada satu perbuatan baik pun atau berjuta-juta perbuatan baik pun yang kita lakukan bisa menyelamatkan kita. Jika bukan karena kenal Kristus, jika bukan karena kita mengakui bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu Roma ayat 10, ayat 9 sampai 10 itu. Ingat dan perkatakan. Apakah kita sudah mengetahui bahwa kita sudah bersama dengan Kristus menaklukkan iblis, menaklukkan si penguasa-penguasa dunia itu? Apakah kita sudah mengakui itu? Itulah pengalaman kita bersama dengan Roh Kudus. Engkau tidak akan takut lagi engkau berangkat, pergi kemana, jika kau mengalami hal ini. Apapun persoalan, apapun yang kau hadapi, apapun yang Bapak Ibu hadapi. Ketika kau sudah mengerti bahwa iblis sudah dipatahkan kuasanya. No way.
Mungkin saudara ada yang alami, dulu saya sering takut Pak, tapi sekarang setelah kenal Tuhan, puji Tuhan, kemanapun Tuhan suruh melangkah, saya tetap pergi melangkah. Ini kuasa Roh Kudus ini. Gitu. Jadi Bapak Ibu, 3 hal ini, dan kalau kita lihat apa yang terjadi di upper room ya, di loteng kadang orang sebut. Yang kita baca tadi yang mungkin kemarin atau minggu lalu sudah dibacakan ya, tentang Hari Raya Pentakosta. Yang sangat menarik. Yang sebenarnya harusnya kita alami juga bersama pengalaman kita dengan Roh Kudus adalah apa yang dilakukan oleh Petrus sejak dia mengalami pengalaman Roh Kudus. Petrus dan murid-muridnya apa? Dia mengabarkan Injil. Dia memberitakan kabar baik. Iya, itu tujuannya. Roh Kudus pada diri kita sudah bekerja dan lebih lagi Roh Kudus mau kita bekerja untuk orang lain. Ya, saya baca karena firman Tuhan saja yang menguatkan kita, saya baca beberapa ayat dan ini untuk menutupi rema atau sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Dia katakan gini di ayat 22, pasal Kisah Rasul 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat. Dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan. Dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Dia proklamirkan, menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia sebut di sini, hai orang-orang Israel. Pada saat itu mereka belum percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Dia jelaskan. Ini oleh karena kekuatan daripada Roh Kudus. Dia mengalami pengalaman Roh Kudus. Dan dia mau menyampaikan itu sama orang lain. Dia tidak takut lagi, dia tidak kecewa lagi, dia tidak berduka cita lagi akan kepergian Tuhan Yesus Kristus. No. Tetapi dia menyampaikannya dan dia melakukan itu supaya orang semuanya percaya. Ya, dengan banyak ayat lagi. Kalau Bapak Ibu lihat. Di ayat 32 sampai 33 saya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu maka dicurahkannya pada apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Kemudian ke ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kemudian apa katakannya? Tidak sampai di situ dia katakan, bertobatlah. Ayat 38, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Yes. Berilah dirimu diselamatkan. Di ayat 40. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ayo Bapak Ibu. Ini pekerjaan bukan hanya pekerjaan di mimbar. Ini pekerjaan bukan hanya oleh pendeta, PDP, PDT, dan evangelis dan sebagainya. Ini pekerjaan kita semua yang sudah dikarunia Roh Kudus. Semua sudah dibaptis yang ada di sini, yang ada di YouTube. Saudara sudah dibaptis, Roh Kudus berarti sudah tercurah bagi saudara. Bagian kita adalah mengikuti apa yang mau Roh Kudus lakukan dalam hidup kita. Terlebih lagi untuk menyampaikan kabar baik ini kepada banyak orang. Satu yang mau saya tanya, bagi saudara yang belum mengalami pengalaman ini, saya mau kasih pertanyaan. Yuk kita bangkit berdiri dan mungkin akan menutup firman Tuhan ini sebagai refleksi. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengakui segala dosa dan pelanggaran kita? Saya undang istri saya untuk mengangkat satu pujian, kita akan berdoa.
Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengakui segala dosa dan pelanggaran kita dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan? Jika saudara masih bertanya-tanya akan apa yang Yesus lakukan, jika saudara masih bertanya-tanya akan apa yang Yesus sudah lakukan, saya mau saudara ngambil kesempatan ini setelah mendengar firman Tuhan ini, bahwa kebenaran kita hanya oleh karena iman bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima Dia dengan sungguh-sungguh. Akui setiap dosa, akui setiap dosa dan pelanggaran kita. Bagi saudara yang menonton ini di YouTube kapanpun waktunya, ambil kesempatan ini untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Ya, kita tidak sempurna, semua kita bersalah, semua kita jahat di mata Tuhan. Tetapi Tuhan begitu mengasihi kita. Dia memberikan kesempatan untuk kita bertobat. Kayu salib adalah buktinya. Kayu salib untuk saudara dan saya. Mari hampiri Tuhan dan katakan, ya Tuhan, aku berdosa. Mari perkatakan, ya Tuhan, aku berdosa. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Perkatakan itu. Ya Tuhan, aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Ambil kesempatan ini dan dengarkan firman Tuhan yang tadi. Renungkan. Kebenaran kita adalah karena iman. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Maka saudara, aku percaya dimanapun saudara berada pada saat ini, Roh Kudus tercurah atas saudara. Roh Kudus menginsafkan atas dosa-dosa saudara. Roh Kudus menginsafkan bahwa kebenaran saudara hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Dan Roh Kudus menginsafkan saudara untuk saudara tidak lagi bertukuk kepada penguasa-penguasa dunia, tapi hanya kepada Tuhan saja. Ubah hati
Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang mendengarkan pada pagi hari ini. Beri hatimu. Mari kita, bagi saudara-saudara yang mau mengizinkan Tuhan Yesus bekerja, Roh Kudus bekerja. Mari, saya ajak saudara berdoa bersama dengan saya. Ikuti saya. Bapa di surga, Bapa di sorga, aku sudah mendengarkan firman Tuhan pada kami pagi sudah ini. mendengarkan firman Tuhan. Aku mengakui bahwa aku berdosa. Aku mengakui aku berdosa. Banyak pelanggaran yang sudah aku lakukan. Banyak pelanggaran yang sudah Dosa-dosaku ya Tuhan. dosa-dosa aku Tuhan. Tetapi aku tahu Tapi aku tahu tidak ada dosa yang terlalu berat untuk Engkau pulihkan. tidak ada dosa yang terlalu berat untuk Engkau hapuskan. Untuk Engkau tebus. Untuk Kau tebus. Karena Engkau sudah mati di kayu salib. Karena Engkau sudah mati di kayu salib. Yesus Kristus sudah mati di kayu salib untuk dosa-dosaku. Yesus Kristus sudah mati di kayu salib untuk dosa-dosaku. Dan aku beriman. Dan aku beriman. Dosaku sudah dipulihkan oleh Tuhan. Sudah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. bagiku secara pribadi. Bagiku secara pribadi. Mulai hari ini Mulai hari ini aku percaya aku percaya. aku melangkah bersama dengan Roh Kudus. Aku melangkah bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalam aku. Roh Kudus yang di dalam aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Diserahkan kepada aku. Shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan, sungguh kita sangat diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Ya, minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Baktiar. Kita terus berdoa untuk Bapak Baktiar senantiasa supaya firman Tuhan yang disampaikan semuanya adalah penyampaian dari Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur, kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan sabda-Mu yang begitu luar biasa. Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu yang lebih heran lagi. Dan lebih heran lagi Tuhan, Engkau menolong seisi keluarganya, istri dan anak-anaknya, bahkan pelayanannya. Dimanapun berada ya Tuhan, beri Tuhan hikmat marifat pengertian surgawi, rahasia-rahasia firman, singkapkan lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur, kami sangat diberkati. Roh yang penolong, Roh Kudus penghibur, bahkan Roh Kudus kebenaran yang selalu berada bersama kami. Biarlah kami hidup dengan Roh-Mu Tuhan, pimpin kami setiap waktu, setiap saat, perkataan bahkan kelakuan kami. Ampuni jikalau kami bersalah Tuhan, ampuni kami Tuhan jikalau sengaja maupun tidak sengaja. Biarlah Tuhan terus menginsafkan kami supaya kami boleh serupa dan segambar dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, ajari kami selalu belajar lemah lembut, penuh kasih sayang, penuh dengan kebaikan Tuhan. Biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan. Bapa, kami sangat bersyukur buat semuanya. Hari-hari ini masih Tuhan jaga kami, pelihara kami, kesehatan kami terus dinaungi oleh Tuhan. Darah Yesus yang menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, jauhkan kami dari semua virus-virus. Tuhan tolong kami. Kami bawakan semua virus corona kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang berdaulat atas semuanya. Tuhan, jauhkan itu semuanya dari seluruh tubuh kami. Terima kasih Tuhan, biarlah seluruh vaksin massal semuanya berjalan dengan baik. Tidak ada yang melenceng ke kiri dan ke kanan Tuhan. Tolong semuanya para dokter, para suster yang menangani semuanya. Bekerjalah mereka dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh pelayanan di gereja ini. Berkati juga Tuhan Yesus, Ibu
Ibu Suwarni beserta Bapak Andreas dan seluruh tim-timnya Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau juga menolong seluruh jemaat kami di tempat ini. Baik yang sakit ya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menyembuhkan. Hanya oleh bilu darah-Mu ya Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala-galanya. Dari pemulihan awal sampai pemulihan terakhir, semuanya Tuhan yang mengawalinya. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan tolong mereka semuanya. Tuhan berkati semuanya. Guru sekolah minggu juga Tuhan berkati. Semuanya Tuhan karya-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Pastor Jason Nambarita dan Ibu yang sudah melayani kami. Tambah lagi worship leader kita di gereja ini. Puji Tuhan, haleluya. Ya benar ya saudaraku, kalau Roh Kudus menjamah kita. Coba kita tadi di bagian khotbah tadi, seorang kepala pasukan. Ada banyak orang di sekitar itu. Tapi dia mempunyai komentar yang sungguh-sungguh luar biasa. Karena dijamah oleh Roh Kudus. Nah Kristus telah di sorga, kita diurapi dengan Roh Allah. Hendaknya juga melihat kita orang mengalami keinsafan itu. Amin. Mengalami kesadaran itu. Mengalami, karena kita katanya saksi. Saksi yang melihat peristiwa, yang mengetahui peristiwa, yang meyakini peristiwa itu, yang sungguh percaya pada peristiwa itu. Bahkan kata dalam bahasa Yunani, saksi itu artinya martir. Karena saya saksi, saya rela mempertaruhkan apapun, itu betul gitu loh. Itu betul, sampai rela berkorban karena meyakini sebuah kebenaran yang absolut. Artinya saksi bukannya cerita gitu, tapi mempertahankan kebenaran itu. Sehingga nanti orang lihat konsistensi kita dalam hidup kita, orang akan melihat perbedaan. Kiranya kita menjadi saksi Kristus di tengah zaman kita ini. Amin. Akan ada jenderal sebagai kepala pasukan tadi yang bisa dilawat oleh Tuhan. Melalui siapa? Melihat gereja. Akan ada pemimpin-pemimpin dilawat Tuhan. Melalui apa? Mereka melihat gereja. Janganlah kita memproyeksikan, menampilkan kegerejaan yang buruk di tengah dunia ini. Nanti apa yang terjadi pada mereka? Bukan insaf, malah bully. Malah kecewa. Gereja adalah garam di tengah dunia ini. Amin. Mereka juga harus melihat kita adalah terang di dunia ini. Melalui kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Semoga khotbah tadi terus sungguh-sungguh menginspirasi kita. Sedap didengar, sedap harus dialami. Puji nama Tuhan. Amin. Sama-sama katakan Roh Kudus harus dialami. Roh Kudus ada dalam hidupku. Ada dalam kegiatan-kegiatanku. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kami berharap jemaat yang ada di YouTube semuanya juga mengalami lawatan Tuhan. Sama-sama kita dalam koinonia yang tersambung lewat YouTube, yang di gereja maupun yang di rumah atau sedang berada di mana. Mari kita akhiri ibadah ini dengan kemenangan dan kita menerima berkat Tuhan. Bukalah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan Allah kita, sumber segala kebaikan. Kalau tidak berhalangan, tidak keberatan pula hatimu, angkat kedua tanganmu, tanda engkau menyambut berkat yang besar ini. Dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang kekal. Dan dari anaknya yang diutusnya mati dan bangkit untuk keselamatan kita. Dan oleh persekutuan dan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita menjadi berkat bagi kita, menguatkan kita, menolong kita, menjadikan kita saksi di tengah-tengah dunia ini. Pulanglah sebagai orang yang diberkati Allah. Percayalah engkau diangkatnya naik bukan turun, dijadikannya engkau kepala dan bukan ekor, dibuatnya engkau berhasil bukan gagal, disembuhkannya sakitmu, dikuatkannya, bahkan dibukakannya jalan bagimu. Pulanglah dengan sukacita di dalam berkat nama Allah, di dalam Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita diberkati Tuhan berkata
Amin. Shalom bagi kita. Selamat hari Minggu. Sukses selalu.